341, Ramuan Ilahi. Pasukan pemulung muncul secara tiba-tiba. Di bawah bimbingan pemimpin organisasi, pasukan pemulung mulai menduduki kota-kota dan desa-desa yang bobrok, menyerang tempat perlindungan pemain dan kam NPC lainnya tanpa alasan. Mereka membakar, membunuh, menjarah, dan berfokus pada penghancuran. Mereka percaya pada konsep berada di atas ketidakberdayaan. Selain itu, pasukan pemulung juga memiliki kemampuan khusus. Sebagian besar tubuh mereka telah mengalami mutasi khusus dan berevolusi. Kebanyakan dari mereka memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang kuat. Ada juga rumor bahwa mereka kebal terhadap ancaman virus zombie. Scavenger Army bahkan merekrut pemain. Perlu dicatat juga bahwa untuk beberapa alasan, Federasi telah mengeluarkan larangan, melarang semua pemain bergabung dengan pasukan pemulung. Jika mereka ketahuan, mereka akan dihukum. Ini sungguh aneh. RUU ini pernah memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Membunuh orang dalam game tidak melanggar hukum. Sebaliknya, bergabung dengan organisasi game akan melanggar hukum. Fang Heng sebelumnya mendengar bahwa ada pemain yang diam-diam bergabung dengan pasukan pemulung. Setelah itu, mereka dicari oleh Federasi. Di dunia paralel tempatku berada, pasukan pemulung tak pernah muncul. Kenapa? Sudut mulut Ai Lei berkedut. Ia berbisik, mungkin mereka takkan pernah muncul. Fang Heng mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tidak ada. Ksatria kegelapan kita selalu ingin mengirim seseorang untuk mengintai pasukan pemulung. Bagaimana menurutmu? Apakah kau tertarik? Kenapa aku? Mereka punya informasi internal Dark Knights kita. Orang-orang kita tidak bisa masuk, jadi kita harus merekrut orang baru. Dan kriteria perekrutan kelompok orang itu sangat biadab. Aku butuh orang-orang kejam yang bisa membunuh tanpa berkedip. Ai Lei menatap Fang Heng dengan ekspresi puas. Yah, sama sepertimu. Hehe, Fang Heng terkekeh. Kalau begitu kau sudah menemukan orang yang tepat. Apa tujuan misi ini? Aku ingin kau menyelinap ke pasukan pemulung dan membantuku mendapatkan sesuatu yang disebut ramuan suci dari mereka. Berikan padaku, dan sebagai gantinya, aku akan memberitahumu segalanya tentang meteorit generasi pertama. Kalian harus berpikir matang-matang. Misi ini sangat sulit. Jika kalian tidak hati-hati, kalian akan kehilangan nyawa. Keberadaan dua orang yang kukirim sebelumnya tidak diketahui. Situasinya sedang tidak baik. Petunjuk, Anda telah memperoleh ramuan ajaib misi khusus. Nama misi, Ramuan Ilahi. Deskripsi misi, Anda telah mendengar dari Ai Lei bahwa pasukan pemulung sedang merekrut anggota baru-baru ini. Cobalah bergabung dengan pasukan pemulung, dapatkan ramuan suci, dan bawa kembali ke Ai Lei. Hadiah misi, informasi terkait meteorit generasi pertama, poin bertahan hidup. Fang Heng dengan cepat membaca sekilas petunjuk misi. Kesepakatan. Keren. Fang Heng, aku mulai menyukaimu. Pasukan pemulung sekarang berada 20 km dari sini, di kota Edge Creek. Semoga kamu beruntung. Aku tidak akan lama. Aku akan segera kembali. Fang Heng merasa bahwa misi ini tidak sulit. Bergabunglah dengan pasukan pemulung, dapatkan ramuan suci dan dapatkan meteorit generasi pertama. Jika dia cepat, dia bisa menyelesaikan misi dan kembali ke distrik 8 dalam waktu 36 jam. Meninggalkan kamp pedagang kiamat, Fang Heng langsung mengendarai truk pikap putih ke kota yang diduduki oleh pasukan pemulung. Pada malam hari, sebuah truk pikap melaju ke kota Edge Creek. Begitu mereka memasuki kota, beberapa lampu sorot menyinari truk itu. Beberapa orang yang selamat dari pasukan pemulung mengepung truk tersebut dengan senjata di tangan mereka dan memblokir bagian depan truk. Mereka semua tampak garang. Sialan, keluar sekarang. Seorang pemuda yang tampak seperti gangster, yang bau alkohol, berjalan ke sisi truk sambil membawa botol di tangannya dan membanting jendela dengan keras. Fang Heng membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Jangan berlama-lama. Tatapan tajam melintas di mata si berandalan. Ia mengangkat botol dan ingin memukul Fang Heng. Hah! Namun, detik berikutnya, dia menyadari pergelangan tangannya dicengkeram erat oleh Fang Heng. Lalu, rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari perut bagian bawahnya. Ledakan. Si berandalan itu terlempar oleh tendangan Fang Heng. Ia memegangi perut bagian bawahnya dan berusaha keras untuk berdiri. Ia gemetar dan tak bisa bicara. Fang Heng sedikit terkejut. Kekuatan tendangan ini luar biasa kuat.
Hanya dengan satu tendangan, hooligan itu bisa berdiri secepat itu. Nak, dari mana asalmu? Yang berbicara adalah seorang pria botak. Ada tato naga di sisi kiri kepalanya. Kulitnya yang terbuka menunjukkan sedikit warna hijau. Saya Fang Heng. Kudengar pasukan pemulung kalian butuh tenaga. Fang Heng berdiri di tempatnya dan melihat ke sekeliling para pemain. Saya akan terus terang. Saya mengagumi filosofi kalian. Saya ingin bergabung. Kamu ingin bergabung? Roche si botak menoleh ke arah truk di belakang Fang Heng dan terkekeh. Menarik. Kau datang sendirian. Berani sekali kau. Aku satu-satunya yang mau ikut. Tentu saja, aku akan datang sendiri. Hahaha, bagus. Aku kagum dengan kepercayaan dirimu. Tapi kamu harus buktikan kalau kamu beda dari sampah di luar sana. Apa maksudmu? Waktu kamu datang, kamu seharusnya memperhatikan tempat penampungan di dekat sini, kan? Kurasa orang-orang itu mengganggu pemandangan. Pergilah ke sana dan buatlah beberapa kerusakan acak untuk membuktikan kekuatanmu. Ingat, kembalilah sebelum fajar. Kau hanya punya satu kesempatan. Petunjuk, Anda telah memicu misi khusus pasukan pemulung. Nama misi, Scavenger Army. Uraian misi, lulus ujian Roche dan dapatkan pengakuan dari Scavenger Army. Persyaratan misi, dapatkan 500 poin reputasi pasukan pemulung, membunuh penyintas, menghancurkan barang, menjarah material penyintas, dan tindakan lainnya dapat memperoleh poin kehormatan pasukan pemulung. Seperti yang diharapkan dari pasukan penjahat, semua misinya sangat jahat. Fang Heng bergumam dalam hatinya. Apakah ini alasan mengapa federasi mengeluarkan larangan pemain bergabung dengan pasukan pemulung? Aku akan segera kembali, Fang Heng berkata sambil kembali ke kursi pengemudi. Dia sudah memiliki beberapa rencana dalam hatinya. Persekutuan Permainan Negara Naga. Itu kalian, teman-teman. Fang Heng membuka peta dan secara acak menemukan tempat perlindungan terdekat milik Persekutuan Permainan Negeri Naga. Ia pun mengemudikan truk dengan cepat. Apa? Seluruh tim hancur. Apakah penyerangnya masih sama seperti sebelumnya? Bukan dia. Itu serangan kelompok Lickers. Presiden Dragon Country Game Guild, Niusia, menutup telepon. Dia merasa makin gelisah. Apakah itu dilakukan oleh perusahaan musuh? Apakah itu Crimson Technology? Atau kelompok tentara bayaran yang disewa? Sepertinya tidak. Cara melakukan sesuatu seperti itu sungguh aneh. Sebarkan beritanya. Mulai sekarang, batalkan semua aktivitas yang tidak penting dalam permainan dan kurangi jangkauan aktivitas. Tinggalkan sementara kamp pedagang kiamat dan jangan mendekat lagi. Setelah berpikir sejenak, Niusia segera memberi perintah. Juga, keluarkan pengumuman lain. Kirimkan berita bahwa kita telah menerima sekelompok liker berintensitas tinggi yang tidak diketahui. Baiklah, Presiden, saya akan segera melakukannya. Bawahan itu mengangguk. Tepat saat ia berbalik untuk pergi, ia ragu lagi. 342, bergabunglah dengan geng. Niusia melihat keraguan pihak lain dan bertanya, apakah ada hal lain? Presiden, menurutmu itu Fang Heng? Fang Heng. Nama ini membuat beberapa pemain tingkat tinggi di kantor memikirkan sesuatu, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Akhir-akhir ini, tentara penjara Fang Heng di Distrik 8 menjadi terlalu populer. Popularitasnya yang berkelanjutan juga membuat Distrik 7 mendengarnya. Latar belakang Fang Heng telah terungkap sepenuhnya di forum. Ini termasuk sejarah kelamnya saat ia menjadi pemain profesional, dan masalah dirinya yang dibersihkan oleh Dragon Country Guild di server 7. Baru pada saat itulah Presiden Niusia dan para pemain tingkat tinggi di Serikat menyadari bahwa mereka pernah berurusan dengan Fang Heng di masa lalu. Di permukaan, Niusia tidak mengatakannya, tetapi di dalam hatinya, dia sangat menyesal. Bukan siapa-siapa. Siapa sangka dia akan membalikkan keadaan secepat itu. Dalam sekejap, dia langsung menjadi karakter populer dalam game. Dia tidak mampu memprovokasinya. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan menyinggung perasaannya, apapun yang dikatakannya. Presiden, Fang Heng bisa mengendalikan Licker untuk bertarung di server 8. Kali ini, kita juga diserang oleh Licker. Apa menurutmu dia datang ke server 7 untuk membalas dendam pada kita? Jangan terlalu banyak berpikir. Dia sudah berkembang pesat di server 8. Kenapa dia harus kembali ke server 7? Presiden Niusia menggelengkan kepala dan berkata, pergi dan periksa apakah ada pergerakan dari Legiun lawan.
Laporkan juga apa yang terjadi hari ini kepada Federasi. Katakan bahwa mereka mencurigai hal ini terkait dengan pasukan anti-federasi dan gunakan kekuatan federasi untuk menyelidikinya. Ya, ada satu hal lagi, Presiden. Akhir-akhir ini, pasukan pemulung sedang gencar-gencarnya. Beberapa guild besar yang berkembang di sekitar sini telah mengirimkan undangan kerja sama kepada kami. Mereka mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam konferensi video besok guna membahas cara menghadapi pasukan pemulung. Bagaimana kami harus menjawabnya? Berjanjilah pada mereka bahwa saya akan hadir tepat waktu. Presiden, ini buruk. Seorang pemain buru-buru mendorong pintu dan masuk. Hati Niusia mencelos. Bicaralah. Presiden, gudang nomor 7 kami di dalam game terbakar, dan tempat perlindungan kami hancur. Apa yang sedang terjadi? Itu tim zombie. Gudang nomor 7 disergap oleh tim zombie, kelompok liker itu tak terhentikan. Hahaha, bagus sekali, kamu tidak mengecewakanku. Balroce sangat puas dengan penampilan Fang Heng. Kau lihat pria di sana. Dia dia yang bertanggung jawab atas logistik pasukan pemulung kita. Kalau kau mau ganti perlengkapan, cari dia. Baru-baru ini, bos meminta kami untuk membersihkan area di sekitar kota Edge Creek. Kota ini adalah benteng sementara kami. Kalian bisa mencari tempat tinggal. Aku akan memberitahu kalian saat kami pindah. Selain itu, jika Anda tertarik, saya punya banyak misi individu yang akan dirilis ke publik. Roche secara singkat memperkenalkan situasi terkini pasukan pemulung, lalu meninggalkan Fang Heng di samping dan melanjutkan minum bersama para penyintas pasukan pemulung. Serangkaian petunjuk dengan cepat terlintas di depan Fang Heng. Petunjuk, Anda telah bergabung dengan pasukan pemulung. Petunjuk, Anda telah menjadi anggota tingkat rendah pasukan pemulung. Berkat kinerja Anda yang luar biasa, Anda telah mendapatkan tambahan 1.500 poin reputasi pasukan pemulung. Petunjuk, tingkatkan level anggota Anda. Anda dapat menerima misi level yang lebih tinggi dan menukarnya dengan item level yang lebih tinggi dari pasukan pemulung. Fang Heng memandang sekeliling alun-alun. Api unggun yang menyala menerangi seluruh alun-alun kota. Banyak penyintas NPC berkumpul berdua atau bertiga untuk mengobrol dan minum. Fang Heng merasa semakin aneh. Hari sudah pagi, tetapi para penyintas ini tidak berniat tidur atau beristirahat. Mereka semua bersemangat. Fang Heng menggelengkan kepalanya dan berjalan ke NPC parubaya bernama Yatu di sudut. Yatu berbeda dari kelompok orang yang bersukaria. Ia tampak sangat tenang. Ia selalu duduk di sudut, dengan dua tong logam yang menyala di sampingnya. Pendatang baru, aku suka topengmu. Terima kasih. Semua orang membicarakanmu. Kudengar kau menghancurkan gudang kamp penyintas sendirian. Aku hanya bisa bilang kau melakukan pekerjaan dengan baik. Kau mungkin sangat cocok untuk tempat ini. Mungkin, aku ingin lihat apa yang bisa kutukar di sini. Semuanya ada di sini. Kamu bisa pilih apa saja. Lagi pula, ini hadiahmu. Yatu menyerahkan belati baja kepada Fang Heng dan menunjukkan daftar pertukaran kepada Fang Heng. Fang Heng segera membuka daftar itu untuk memeriksa. Barang-barang pada daftar itu semuanya adalah makanan dan senjata biasa. Fang Heng membolak-balik daftar itu dan kehilangan minat. Kudengar ada ramuan di sini yang bisa memperkuat fisik seseorang. Sudah kuduga sejak lama. Kau benar-benar datang untuk benda itu. Kamu memilikinya. Itu hanya bisa dimiliki oleh anggota inti. Kau tidak berhak menukarnya. Yatu mengangkat tangannya dan menunjuk Roche, yang sedang merayakan di tengah alun-alun. Cari dia. Dia masih punya banyak misi dan sedang mencari seseorang untuk menanganinya. Setelah reputasimu cukup dan promosi, kamu bisa menukarnya dengan ramuan suci dariku. Fang Heng tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menoleh dan menatap para penyintas pasukan pemulung yang bersemangat di alun-alun. Apa efek ramuan suci itu? Hahaha, bukannya kamu sudah melihatnya sendiri? Yatu tertawa. Mereka semua sudah minum ramuan itu. Begitu kamu membuat mereka marah, mereka bisa langsung mematahkan kepalamu dengan tangan mereka. Fang Heng menyipitkan matanya dan teringat pada para hooligan yang pernah ditendangnya sebelumnya. Jika orang biasa, tendangan ini bisa membuatnya tergeletak di tanah seharian. Fang Heng menilai ramuan suci itu seharusnya mampu meningkatkan fisik dan kekuatan pemain, tetapi kemungkinan besar juga memiliki beberapa efek negatif. Pasukan pemulung sedang bersemangat di tengah malam.
Di balik kulit mereka yang terbuka, ada sedikit warna hijau pucat. Dari sudut pandang manapun, hal itu tidak terasa benar. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak menggunakan ramuan suci itu? Seharusnya kamu sudah memenuhi persyaratannya sejak lama, kan? Hehe, benda ini punya efek negatif. Mereka akan membuat ini tak terkendali. Yatu menunjuk kepalanya sendiri. Emosimu akan meluap dan sulit dikendalikan. Aku tidak ingin menjadi seperti itu, kecuali suatu hari nanti aku benar-benar terinfeksi virus zombie dan akan segera mati. Ramuan ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan melawan virus zombie. Kau mengerti maksudku? Aku mengerti. Terima kasih, Yatu. Fang Heng mengangguk. Informasi tentang ramuan suci masih sangat sedikit. Singkatnya, lebih baik menyelesaikan misi dengan cepat sesuai alur misi. Setelah menjadi anggota elit, seseorang bisa mendapatkan ramuan suci. Jika memungkinkan, ia harus menukarnya lebih banyak. Ia harus memikirkan cara untuk membawanya kembali ke tempat penampungan dan membiarkan Qiu Yaokang mempelajarinya. Ia bahkan mungkin bisa mengembangkan ramuan tanpa efek negatif. Fang Heng berdiri. Dia hendak berbicara dengan Roche ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Fang Heng tiba-tiba menoleh dan melihat ke sudut lain alun-alun. Seorang gadis dengan fitur-fitur halus segera mengalihkan pandangannya dari Fang Heng. 343, tanpa judul. Dia duduk sendirian di kursi kayu, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Fang Heng tahu betul bahwa dia diam-diam mengawasinya. Ini adalah efek dari atribut persepsinya yang tinggi. Fang Heng berjalan lurus ke arahnya. Kamu juga seorang pemain. Cheng Ye tidak menyangka Fang Heng akan menghampirinya. Ia tahu bahwa ia telah ketahuan, jadi ia hanya bisa menatap Fang Heng. Sebaiknya kau segera meninggalkan tempat ini. Di sini sangat berbahaya. Oh, karena sangat berbahaya, kenapa kamu tinggal di sini? Ramuan suci itu sangat berbahaya. Cheng Ye memalingkan wajahnya saat berbicara, tidak lagi memperhatikan Fang Heng. Dia telah melihat banyak orang tersesat dalam kekuatan yang dibawa oleh ramuan suci dan mengalami akhir yang tragis. Dia merasa bahwa Fang Heng sama dengan orang-orang itu. Begitukah? Aku ingin mencoba. Sepertinya kau tahu banyak tentang tempat ini. Bagaimana kalau kita membentuk tim? Fang Heng membungkuk dan berbisik di telinga Cheng Ye. Aku cukup kuat. Maukah kau menghasilkan uang bersama? Cheng Ye belum pernah sedekat ini dengan lawan jenis sebelumnya. Ia terkejut dan mundur. Ia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak mengenalmu. Dingin sekali. Lupakan saja. Fang Heng berdiri dan berjalan menuju Roche di tengah kerumunan. Hai, Roche. Aku ingin menerima misi ini. Haha, Fang Heng. Aku kagum dengan antusiasmemu. Kita baru saja memenangkan pertempuran dan mendapatkan banyak hal baik, tapi ini masih jauh dari cukup. Kami berencana untuk mulai membersihkan tempat penampungan di sekitar mulai besok. Sebelum itu, kami masih membutuhkan beberapa pekerjaan persiapan, dan kami kekurangan tenaga kerja. Semua misinya sudah ada di sini. Kamu bisa pilih siapa saja yang kamu mau. Beritahu aku saja, dan aku akan membantumu. Roche bersemangat tinggi dan suaranya sangat keras. Fang Heng membuka daftar misi dan melihat lebih dari 10 halaman misi. Ada banyak jenis misi, termasuk pengumpulan, pengintaian, pencarian sumber material dan seterusnya. Mungkin karena larangan federasi dan pramisi yang sangat sulit, jumlah pemain yang bergabung dengan pasukan pemulung sangat sedikit, dan persaingannya juga sangat rendah. Dalam hal itu, dengan mempertimbangkan efisiensi penyelesaian misi, Fang Heng dengan cepat mencari misi yang paling sesuai di setiap panel misi. Tak lama kemudian, pandangannya terfokus pada salah satu misi. Mengoleksi senjata. Ini yang tercepat. Untuk misi tingkat yang sama, mengumpulkan senjata memberikan poin hadiah tertinggi. Aku memilih misi ini, Roche. Hahaha, bagus. Saat ini kita kekurangan banyak senjata. Bisakah kau mengembalikannya? Semakin banyak semakin baik, sobat. Roche bersemangat. Ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fang Heng, suaranya menggetarkan langit. Aku tahu kamu bisa. Kami akan menunggumu kembali. Ayo, sobat. Petunjuk, Anda telah menerima senjata perolehan misi. Nama misi, dapatkan senjata. Deskripsi misi, senjata dibutuhkan untuk membakar, membunuh, dan menjarah. Pertempuran berdarah baru-baru ini telah menghabiskan banyak senjata dari pasukan pemulung.
Untuk mempersiapkan pertempuran baru, pasukan pemulung perlu mengisi kembali sejumlah besar senjata. Persyaratan misi, dapatkan senjata dan serahkan ke Scavenger Arm. Poin akan dihitung berdasarkan jumlah dan kualitas senjata yang diserahkan oleh pemain. Suara keras Roche menarik perhatian banyak orang. Lakukan saja, sobat. Banyak orang mengangkat botol bir di tangan mereka dan memberi isyarat kepada Fang Heng untuk mengambilnya. Fang Heng menyadari bahwa emosi orang-orang ini selalu dalam keadaan yang sangat tinggi. Itu sangat tidak normal. Kelainan semacam ini kemungkinan besar terkait dengan ramuan suci. Fang Heng diam-diam menekan keraguan di hatinya dan fokus pada misi saat ini. Jika dia ingin mendapatkan senjata, cara tercepat tentu saja dengan merebutnya langsung. Reaksi pertama Fang Heng adalah persekutuan game negara naga. Mereka cukup baik dan selalu sangat membantu dalam misi. Sudut mulut Fang Heng berkedut sedikit. Cheng Ya mendengar bahwa Fang Heng telah menerima misi pengumpulan senjata. Ia melihat ke arah Fang Heng pergi dan mengerutkan kening. Pagi-pagi sekali, di luar tempat perlindungan persekutuan negara naga. Fang Heng menampakkan dirinya di bawah pohon pinus. Sudah diserang 2 kali sehari. Kenapa pertahanan tempat penampungan masih lemah? Melihat tempat berlindung yang agak rapuh di hadapannya, Fang Heng tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Fang Heng tertawa dingin dalam hatinya dan melambaikan tangannya ke arah tempat perlindungan. Di belakangnya, tim zombie yang bersembunyi dalam bayangan menampakkan diri dan mendekati tempat perlindungan yang bergoyang. Tak lama kemudian, pemain Guild Negara Naga di Menara Penjaga menyadari adanya gerombolan zombie di pinggiran. Perhatian, ada zombie. Suara tembakan sporadis memecah kesunyian malam. Banyak sekali. Kenapa mereka tidak kena? Kenapa zombie-zombie ini begitu keras? Para pemain penjaga dari persekutuan negara The Ground di Menara Penjaga semuanya sangat gugup. Kelompok zombie ini sungguh aneh. Semua peluru di pistol habis, tapi tidak ada satupun zombie yang jatuh. Belum lama ini, tempat penampungan baru saja menerima berita dari kantor pusat bahwa persekutuan negara naga telah diserang oleh sumber yang tidak dikenal, jadi mereka harus tetap waspada. Pengawas tempat penampungan, Qiyu, sudah melakukan persiapan. Ia telah mengirim orang untuk memperkuat garis pertahanan di pinggiran tempat penampungan, dan bahkan mengirim tim darurat untuk berjaga di malam hari. Tetapi semua ini sia-sia. Senjata dan peluru menghujani tim zombie, tetapi kerusakan yang dapat mereka timbulkan sangat kecil. Dalam sekejap mata, tim zombie telah mendekati pinggiran tempat perlindungan dan mulai menyerang bangunan pertahanan terluar. Tidak, bos, kita tidak bisa bertahan seperti ini. Bos Qi, komandan tempat perlindungan, Qiyu, tidak menjawab untuk waktu yang lama. Ia hanya melihat ke arah hutan tak jauh dari sana. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Beberapa pemain melihat ke arah Qiyu dan hati mereka tenggelam. Apa yang bersembunyi di hutan? Penjilat. Di persekutuan negara naga. Apa? Shelter nomor 7 diserang lagi. Di ruang tamu, Niu Xia baru saja menutup matanya untuk beristirahat sejenak ketika dia terbangun oleh ketukan di pintu. Dia buru-buru mengenakan mantel dan bergegas kembali ke ruang rapat untuk mengumpulkan semua orang untuk diskusi darurat. Perusahaan lain tidak diserang oleh zombie. Bawahannya membolak-balik informasi yang ada dan menundukkan kepalanya untuk menjawab, kami belum menerima laporan serupa. Niu Xia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa perusahaannya sedang dalam masalah besar kali ini. Dalam satu hari, tempat perlindungan mereka telah diserang 3 kali berturut-turut oleh tim zombie berkekuatan tinggi. Hanya perusahaan mereka yang diserang. Itu jelas menjadi sasaran. Pasti ada seseorang yang diam-diam mengendalikan kelompok zombie ini. Siapakah orangnya? Presiden, tempat penampungan yang diserang kali ini sudah melakukan persiapan sebelumnya. Mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Beberapa pemain elit dari tempat penampungan terdekat sudah siap siaga. Mereka bisa memberikan bantuan kapan saja. Haruskah mereka memberikan dukungan? Risiko operasi pada malam hari terlalu besar. Niu Xia menjadi pemain profesional di usia 15 tahun. Ia menjadi kapten di usia 22 tahun. Di usia 25 tahun, ia mendirikan Dragon Country Gaming Company. Ia telah membuat ratusan keputusan, baik besar maupun kecil. Namun dia tidak pernah ragu-ragu seperti saat ini. Pergilah dan berikan dukungan. Niu Xia menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan.
Jika dia bahkan tidak berani bertarung, maka Dragon Country Guild akan kalah total. 344, kembali dengan muatan penuh. Bawa semua perlengkapannya, peluncur roket, penyembur api terfokus, dan senapan mesin berputar juga. Kita harus mempertahankan tempat perlindungan ini. Bawahan itu gemetar dan mengangguk. Iya, Dragon Country Gaming Company bukannya tanpa peluang untuk bertarung. Mereka masih memiliki beberapa senjata seperti peluncur roket di gudang mereka. Senjata-senjata ini membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun bagi perusahaan untuk mendapatkannya. Mereka adalah salah satu kartu truf dari Persekutuan Negara Naga. Senjata ini aslinya digunakan untuk mengintimidasi guild musuh dan menghadapi pasukan pemulung. Niu Xia tidak menyangka akan menggunakannya secepat itu. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Jika dia kalah, Niu Xia tidak berani memikirkannya. Hah, di semak-semak, Fang Heng mengeluarkan suara sedikit kebingungan. Sekelompok pemain kecil muncul di jalan di kejauhan. Mereka menuju ke tempat perlindungan dengan kecepatan tinggi. Apakah itu dukungan dari Dragon Country Company? Fang Heng terkejut. Dia tidak menyangka perusahaan negeri naga cukup berani untuk datang mendukung mereka di malam hari. Bagus. Kalau begitu, sekalian saja dia bunuh mereka semua sekaligus. Fang Heng segera mengendalikan tim zombie untuk berhenti menyerang tempat perlindungan dan bergegas menuju tim pendukung yang datang dari belakang. Tim cadangan dari Dragon Country Company semuanya elit. Ketika mereka melihat tim zombie mengubah target mereka, mereka segera keluar dari mobil dan mendirikan pagar kayu sementara untuk membentuk garis pertahanan sederhana. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Fang Heng mengangkat alisnya. Bahkan ada senapan mesin berputar. Pemain elit dari Persekutuan Negara Naga menyiapkan 2 senapan mesin berputar besar di belakang barisan. Lidah api yang padat menyembur keluar, membentuk jaring api yang kuat. Daya tembak senapan mesin berputar itu dahsyat, dan juga memiliki efek setrum yang tinggi. Tim zombie di kejauhan merasa terancam, dan mereka tidak dapat mendekatinya untuk sementara waktu. Tidak buruk, Fang Heng mencibir dalam hatinya dan mengendalikan para liker untuk menyerang dari samping, mencoba menghancurkan garis pertahanan. Hati-hati, itu likers. Di dalam tim, seorang pemain berteriak dan melemparkan granat kejut ke arah likers. Desir, berdengung. Ledakan itu langsung menerangi sekelilingnya. Terkena gelombang suara frekuensi tinggi dari flashbang, para liker di udara jatuh ke tanah satu persatu. Boom, boom boom, granat, bom molotov, granat kejut. Senjata sekali pakai milik Persekutuan Negara Naga dilemparkan ke para liker seolah-olah senjata itu gratis. Penyembur api yang terfokus menyemburkan api di malam hari, yang menyebabkan kerusakan lebih parah. Fang Heng bersembunyi dalam kegelapan sambil mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, orang baik. Jadi Persekutuan Negara Naga begitu kaya. Bisakah uang terbuang sia-sia dengan cara seperti itu? Jika senjata tingkat tinggi ini digunakan untuk menyelesaikan misi, berapa banyak poin yang dapat ditukar? Hati Fang Heng sedikit sakit. Dia tidak bisa membiarkan mereka menyia-nyiakan senjatanya lagi. Dia mengendalikan beberapa liker dengan HP rendah untuk menyebar dan berputar ke sisi tim. Para pemain dari Dragon Country Guild menggunakan senjata ampuh mereka untuk menekan tim zombie. Akan tetapi, sebelum mereka sempat bersemangat, 2 liker tiba-tiba melesat keluar dari kegelapan di samping. Hati-hati, jangan biarkan mereka mendekat. Flashbang. Melihat likers mendekat, seorang pemain bersiap untuk melemparkan flashbang lagi seperti sebelumnya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa kulit kedua liker itu dipenuhi warna merah yang sangat aneh. Dia terlambat 1 langkah. Pada saat berikutnya, ledakan besar bergema di seluruh hutan. Fang Heng juga merasakan sedikit getaran di bawah kakinya. Ledakan. 2 liker di udara meledak dengan suara keras. Darah yang berceceran menyebabkan kerusakan besar pada area di sekitarnya. Kulit beberapa pemain yang paling dekat dengannya terciprat darah akibat ledakan itu. Mereka langsung merasakan nyeri terbakar di kulit mereka. Ketika mereka melihat ke bawah dengan saksama, kulit mereka terlihat berdarah dengan cepat. HP karakter mereka juga turun drastis. Apa-apaan? Dalam kepanikan, pemain itu tak ingin melanjutkan serangan. Ia buru-buru mengeluarkan semprotan medis dari ranselnya dan menyemprotkannya ke luka. Setelah itu, tim zombie memanfaatkan kekacauan itu dan langsung menerkam para pemain.
Skill penghancuran diri ini sangat berguna. Fang Heng terkekeh. Ledakan, ledakan. Memanfaatkan kekacauan itu, dua liker lainnya mendekati garis pertahanan pemain dan menghancurkan diri mereka sendiri satu demi satu. Seketika, seluruh kelompok elit Guild Negara Naga jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar. Di tengah kekacauan itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan senapan mesin yang berputar itu. Jangan panik, mereka datang. Cepat, hentikan mereka. Seorang pemain berteriak. Apakah ini sesuatu yang bisa dihentikan hanya karena mereka menginginkannya? Para pemain yang terkena cipratan darah dari Likers yang menghancurkan diri sendiri sudah mengumpat dalam hati. Untungnya, darah itu tidak mengandung virus zombie. Setelah menyemprotkan semprotan penyembuhan, HP mereka mulai pulih secara bertahap. Akan tetapi, saat para pemain kembali sadar, sudah terlambat untuk mengendalikan situasi. Di bawah naungan malam, kecepatan para Liker begitu tinggi sehingga mata telanjang pun tidak dapat mendeteksi mereka. Kecuali mereka menggunakan senjata berkekuatan tinggi untuk menyerangnya secara langsung atau menggunakan granat kejut untuk memperlambatnya. Ledakan beruntun itu menciptakan celah besar dalam garis pertahanan pemain. Cepat, mundur cepat. Wakil Presiden Persekutuan Negara Naga, yang bertugas memimpin, benar-benar panik. Jika ini terus berlanjut, semua anggota serikat mereka akan mati di sini. Kamu mau lari sekarang? Fang Heng tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Kedua klon zombie memanfaatkan kekacauan itu untuk terhuyung-huyung ke mobil yang mereka kendarai. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam tempat perlindungan, para pemain di menara penjaga terdiam. Setengah menit yang lalu, para pemain masih bersiap untuk pertempuran, mencoba bekerja sama dengan tim elit untuk memusnahkan gelombang zombie ini. Mereka tidak menduga pembalikan akan terjadi secepat itu. Sebelum mereka sempat berkumpul kembali, rekan satu tim mereka di luar sudah dipukuli oleh para zombie dan melarikan diri ke segala arah. Kapten, tim sudah siap, kita. Mulut pemain itu penuh dengan kepahitan, apakah kita masih akan mendukung mereka? Dukung aku, wajah Qiyu pucat pasi. Bahkan tim elit tidak dapat mengalahkan mereka dan telah melarikan diri, dan mereka masih perlu keluar dan mendukung mereka. Bukankah ini seperti mencari kematian? Sekarang, mereka hanya bisa segera mundur dan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Mundur, semuanya mundur. Fang Heng tidak bisa meninggalkan semua orang. Dia memfokuskan sebagian besar energinya pada beberapa truk yang datang, mencegah para pemain pergi bersama truk-truk itu. Sedangkan untuk pemain yang berlari sendiri, Fang Heng tidak bisa menghentikan mereka. Ia terlalu malas mengejar, jadi ia membiarkan mereka pergi begitu saja. Petunjuk, tim zombie Anda telah menghancurkan tempat perlindungan pemain. Anda mendapatkan tambahan 5.000 poin pasukan pemulung. Setengah jam kemudian, hutan kembali ke keadaan damainya. Tim zombie juga telah menghancurkan tempat perlindungan. Klon zombie mulai membersihkan medan perang dan mengumpulkan bahan-bahan yang tertinggal di tempat perlindungan. Mereka melemparkan senjata yang mereka kumpulkan satu persatu di depan Fang Heng. Ledakan granat asap, penyembur api terfokus yang rusak, senapan mesin ringan. Guild Negara Naga cukup kaya. Fang Heng melengkungkan bibirnya dan memisahkan senjata-senjata yang dikumpulkan oleh klon-klon zombie dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil van kecil. Setelah lebih dari setengah jam, Fang Heng kembali dengan mobil van penuh senjata. 345 serangan. Kembali ke kota Edge Creek, Fang Heng menerima sorak-sorai seperti kembalinya seorang pahlawan. Para NPC pasukan pemulung sangat bersemangat. Satu persatu, mereka mengepung truk dan menghitung senjata serta material yang telah dikumpulkan Fang Heng. Hahaha, Fang Heng, aku tahu kamu bisa. Roche memuji Fang Heng. Ia menepuk bahu Fang Heng, senjata dan perlengkapan ini akan sangat membantuku. Dengan ini, serangan kita bisa dipercepat. Istirahatlah yang baik, Fang Heng. Jika semuanya lancar, kita akan melancarkan serangan besok sore. Saat itu tiba, aku akan menugaskanmu tim tempur. Kita akan menyerang secara terpisah dan membuat mereka lengah. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi, dapatkan senjata. Berdasarkan nilai senjata yang dikirimkan, Anda telah menerima 7.700 poin bertahan hidup dan 59.000 poin. Level Anda di pasukan pemulung telah ditingkatkan ke level 4 anggota elit tingkat 1.
Petunjuk, tingkat kesukaan Roche terhadap Anda telah meningkat secara signifikan. Petunjuk, Roche telah mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam penyerbuan tempat penampungan regional besok sore. Menolak berpartisipasi dalam misi ini akan mengakibatkan berkurangnya persahabatan Anda dengan Roche. Fang Heng melirik petunjuk permainan. Untuk menukarkan ramuan suci, levelnya di pasukan pemulung harus mencapai level 6. Dia masih kurang 2 level. Jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin akan menyelesaikan misi penyerbuan regional besok sore. Ngomong-ngomong, Persekutuan Negeri Naga masih punya beberapa tempat perlindungan di dekat sini. Kalau masih kurang, dia bisa pergi ke sana dan bertani sebentar lagi. Tidak akan menjadi masalah untuk menyelesaikan misi dalam waktu 24 jam. Fang Heng menatap Roche dan berkata, tentu saja, mari kita hancurkan mereka bersama. Hahaha, kau benar, hancurkan mereka, Fang Heng. Mata Roche berkilat jahat. Fang Heng sedang dalam suasana hati yang baik dan menguap. Setelah begadang semalaman, dia merasa sedikit lelah. Sambil matanya menyapu alun-alun, Fang Heng menemukan tempat dan melempar tempat tidur darurat. Ia pun pergi keluar untuk beristirahat sejenak. Bagaimana dia melakukannya? Di seberang alun-alun, Cheng Ya tak percaya saat melihat NPC yang membagikan materi. Hanya dalam waktu 2 jam, pria misterius ini telah memperoleh senjata dan sumber daya senilai setengah truk. Siapakah dia? Bagaimana dia melakukannya? Cheng Ya adalah anggota elit tim investigasi 3 Distrik 7 Federasi. Dia telah menerima perintah dari Federasi dan menghabiskan banyak upaya bergabung dengan pasukan pemulung untuk menyelidiki. Awalnya, Cheng Ya mengira Fang Heng adalah pemain pemberani yang diam-diam melanggar larangan Federasi untuk bergabung dengan pasukan pemulung. Tapi sekarang, Cheng Ya menegaskan bahwa identitas Fang Heng bukanlah orang biasa. Dia harus segera melaporkan hal ini kepada atasannya. Melihat Fang Heng telah meninggalkan permainan, Cheng Ya juga menemukan kesempatan untuk segera offline. Saat fajar keesokan harinya, Cheng Ya melaporkan situasi tersebut kepada orang yang bertanggung jawab atas operasi Distrik 7 Federasi, Kou Huai. Setelah mendengarkan penuturan Cheng Ya, Kou Huai berpikir keras. Pemimpin, siapa dia sebenarnya? Sungguh tidak realistis mendapatkan begitu banyak senjata dalam semalam. Kecuali dia mendapat dukungan dari guild besar, menurutmu apa dia ada hubungannya dengan pasukan anti-federasi? Kou Huai terdiam sesaat sebelum menyerahkan sebuah berkas kepada Cheng Ya. Lihat ini dulu. Cheng Ya mengambil berkas itu dan cepat-cepat membolak-baliknya. Ah, bagaimana? Cheng Ya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Malam itu, 2 tempat perlindungan Guild Negara Naga diserang oleh tim zombie dari sumber yang tidak diketahui. Mereka menderita kerugian besar. Setelah tempat perlindungan dihancurkan, para penyerang membawa banyak senjata. Waktunya pun tidak lama sebelum Fang Heng mengumpulkan materi tersebut. Semuanya cocok. Mungkinkah dia melakukannya? Cheng Ya bingung. Pemimpin, apakah menurutmu serangan terhadap Persekutuan Negara Naga ada hubungannya dengan dia? Ya, kemungkinannya sangat tinggi. Terus amati dan coba cari tahu identitasnya. Wajah Kou Huai serius, dan ia berulang kali mengingatkannya, kamu harus hati-hati. Orang ini sangat berbahaya. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan dia ada hubungannya dengan pasukan anti-federasi. Ekspresi Cheng Ya berubah serius. Ia tahu betul di dalam hatinya bahwa latar belakang dan identitas orang misterius itu bukanlah orang biasa. Ya, aku berjanji akan menyelesaikan misinya. Cheng Ya tidak mau beristirahat dan langsung kembali bermain. Dia akan mengawasi orang misterius itu 24 jam sehari, mencoba mencari tahu identitas aslinya. Setelah bangun secara alami, Fang Heng bangkit dan meregangkan tubuhnya. Perasaan tidak harus membaca buku untuk belajar sungguh nikmat. Fang Heng menghela napas panjang. Dia begadang semalaman bermain game tadi malam, dan hari sudah tengah hari setelah dia tidur. Fang Heng merasa segar kembali. Setelah bermeditasi sejenak di tempat itu, Fang Heng pergi mencari makanan. Ia kembali ke ruang belajar dan dengan santai mengambil buku tentang ilmu gaib dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Hari sudah hampir sore ketika dia online lagi. Tersisa kurang dari 24 jam hingga akhir teleportasi dunia paralel. Fang Heng, apakah kamu siap? Kita akan berangkat setengah jam lagi. Menyadari Fang Heng sedang online, Roche berjalan mendekat.
Dia menunjukkan peta pertempuran terkini kepada Fang Heng. Area-area ini adalah semua kemungkinan arah serangan untuk penyerbuan ini. Kami akan secara acak memilih tempat perlindungan di area tersebut untuk diserang. Tujuan misi ini adalah untuk menyerang dan menghancurkan. Fang Heng menerima petunjuk dari permainan tersebut. Petunjuk, pemain telah memicu kedaulatan klaim misi. Nama misi, mengklaim kedaulatan. Deskripsi misi, menerima perintah dari atasan. Pasukan pemulung harus mengklaim kedaulatan atas area dekat kota Edge Creek dalam 10 hari. Selama periode ini, Roche akan memimpin tim untuk menyerang semua tempat perlindungan pemain di area tersebut. Persyaratan misi, bantu Roche menghancurkan tempat perlindungan pemain di area dekat kota Edge Creek. Hadiah misi, poin pasukan pemulung, poin bertahan hidup. Hadiah akan dihitung berdasarkan kontribusi pemain dalam pertempuran. Fang Heng dengan kasar membolak-balik deskripsi misi. Fang Heng, aku bisa memberimu tim kecil untuk dipimpin. Nanti kita akan berpisah dan beroperasi sendiri. Atau kau bisa mengikutiku. Pertama-tama kita akan menyerang tempat perlindungan terbesar bersama-sama. Fang Heng. Ini pertama kalinya Cheng Ya mendengar Roche memanggil Fang Heng dengan nama itu. Pupil matanya mengerut. Dia Fang Heng. Fang Heng dari Distrik 8. Baru-baru ini, berita tentang tentara penjara di Distrik 8 telah tersebar di seluruh internet, dan Cheng Ya juga telah mendengarnya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Fang Heng muncul di sini? Tetapi jika itu dia, maka semuanya masuk akal. Fang Heng memang bisa mengendalikan sejumlah besar zombie untuk dilawan. Kemarin, Guild Negara Naga juga diserang oleh sejumlah besar zombie. Untuk sesaat, Cheng Ya menatap Fang Heng, hatinya kacau. Saya akan memimpin tim kecil. Fang Heng dengan cepat menghitung bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak poin dengan memimpin tim. Oke, ada 23 tempat perlindungan penyintas di area sekitar sini. Aku akan memilih yang terbesar. 3 tempat perlindungan lainnya lebih dekat satu sama lain. Kau pilih satu. Fang Heng mengangkat kepalanya dan berkata, tidak perlu memilih. Aku akan mengurus ketiganya. Mendengar kata-kata Fang Heng, Roche tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Selanjutnya bab 346, memimpin tim.